Ya teman-teman, benar sekali. Saya saat ini sedang berada di Pasaraian Gunung Kawi, tepatnya tempat di mana dimakamkannya Eyang Jugo. Konon menurut legenda beliau adalah seorang waliullah, penyebar agama Islam di seluruh penjuru Nusantara. Nah, beliau dimakamkan di tempat ini ya teman-teman. Dan konon beliau pada saat datang ke desa ini, seluruh warga desa mengalami penyakit yang sulit disembuhkan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan. Kedatangan beliau bisa sembuhkan seluruh warga di desa ini dari penyakit yang sangat mengerikan ya teman-teman. Dan beliau juga di sini memiliki banyak santri, padepokan, pesantren untuk menyebarkan agama Islam teman-teman. Dan konon ceritanya akibat karomah beliau bisa menyembuhkan orang sakit. Terus beliau ini menurut legenda saat beliau sedang berada di negeri Tiongkok ya teman-teman, beliau bertemu dengan seorang ibu yang memiliki 11 anak. Dan ibu ini tuh hidupnya sangat menderita teman-teman, sangat miskin, sangat menderita. Karena Eyang Jugo ini kasihan dengan ibu ini. Ibu ini diberikan uang 1 karung teman-teman, untuk mensejahterakan kehidupan beliau dan anak-anaknya ya teman-teman. Jadi setelah itu sang ibu ini itu bersahadat memeluk agama Islam dan berjanji akan membalas budi kepada Eyang Jugo sampai ke-7 turunan mereka. Jadi meskipun Eyang Jugo telah wafat, beliau beserta anak-anaknya ke-7 turunannya sering untuk mengunjungi makam beliau di sini untuk berziarah ya teman-teman. Nah, ini perlu digarisbawahi sekali lagi, untuk berziarah. Jadi supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Berkembang setelah banyak yang berziarah karena niatnya bersih, karena Allah mendoakan Eyang Jugo ini karena jasa-jasa beliau yang menyebarkan agama Islam, kebaikan beliau menyembuhkan banyak orang yang terkena penyakit yang sulit disembuhkan. Dan beliau merupakan seorang panglima perang yang melawan penjajahan Belanda ya teman-teman. Jadi akibat karomah beliau tersebut, tempat ini sering diziarahi banyak keturunan etnis Tionghoa ya teman-teman, sampai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga China, Taiwan gitu ya teman-teman. Di hari-hari tertentu tempat ini penuh dengan etnis Tionghoa, juga ada pribumi dan juga dari kalangan masyarakat manapun karena terbuka untuk umum ya teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin karena mereka kesini niatnya berziarah karena Allah, berdoa mendoakan yang sudah wafat supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya. Tiba-tiba pulang dari sini, secara kebetulan usahanya lancar, sukses teman-teman. Usahanya lancar, sukses. Jadi berkembang berita bahwa di sini tuh dianggap bisa membawa kekayaan. Padahal belum tentu ya teman-teman. Belum tentu. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, yang bisa mendatangkan kekayaan itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang salah penafsiran tentang Gunung Kawi, ini saya luruskan bahwasanya Gunung Kawi ini bukan tempat pesugihan. Jadi jangan kalian nodai, karena tempat ini tempat di mana dimakamkan seorang waliullah, seorang yang sangat ma'rifatullah, sangat dekat dengan Allah. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau penyebar agama Islam di seluruh Nusantara. Dan juga di sini dimakamkan Raden Mas Iman Sujono. Konon
ceritanya beliau ini adalah keturunan etnis Tionghoa yang menyebarkan Islam di seluruh penjuru Nusantara. Tidak heran ya teman-teman, orang-orang zaman dahulu tuh memang orang-orang yang ma'rifatullah ya, yang dekat dengan Allah, memiliki banyak keistimewaan, banyak karomah ya. Salah satunya beliau ini artinya bisa dengan sangat mudah beliau mendapatkan kekayaan. Itu karena atas izin Allah, tapi itu diperuntukkan untuk sedekah ya teman-teman. Jangan disalah artikan untuk kalian menumpuk harta, bermewah-mewahan untuk foya-foya. Enggak. Karomah beliau itu bisa mendatangkan kekayaan secara pribadi beliau untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kesulitan ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang datang ke tempat ini, saya minta tolong dengan sangat, khusus yang umat Islam ya teman-teman. Jika kalian umat Islam, pedoman kalian adalah Al-Quran, bersihkan niat kalian, luruskan niat kalian untuk berziarah, mendoakan beliau yang memiliki jasa-jasa besar menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara, terutama di Pulau Jawa ya teman-teman. Bersihkan niat kalian, sucikan niat kalian. Ziarah itu baik, manfaatnya mengingatkan kita pada kematian. Ziarah itu baik, jadi jangan pernah kita meminta kepada kuburan ya. Orang yang sudah dikubur itu sudah wafat, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi justru kita yang mendoakan mereka yang telah dikubur, kita yang mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni dan juga segala amal ibadahnya diterima dan juga di lapangan kuburnya. Insya Allah dengan niat yang tulus, karena Allah Ta'ala berdasarkan atas izin Allah melalui karomah. Beliau ini levelnya sudah waliullah, ma'rifatullah, orang yang dekat dengan Allah. Bisa jadi karomahnya setelah pulang dari sini atas izin Allah dengan niatmu yang bersih. Sekali lagi niat bersih ya. Kalau niatmu kesini hanya mencari kesuksesan, kekayaan, itu semuanya hanya menjerumuskanmu ke dalam kesirikan, kemusyrikan, menyekutukan Gusti Allah. Dan itu sangat dilarang oleh agama. Bersihkan, insya Allah kamu pulang dari sini atas izin Allah. Lagi-lagi atas kekuasaan Allah dan izin Allah, dengan niatmu yang bersih, bisa jadi usahamu dilancarkan. Tapi ingat, jangan pernah kamu untuk lupa bersedekah kepada kerabat terdekat, keluarga terdekat, saudara terdekat, tetangga-tetanggamu. Jangan biarkan tetangga-tetanggamu itu lapar ya teman-teman. Jadi sebanyak apapun ibadahmu, kalau masih ada tetanggamu yang lapar, maka surga bukan lagi milikmu. Gitu ya teman-teman. Jika kalian ingin berwisata religi ke tempat ini tempat sangat cocok. Jika kalian ingin berziarah, di samping makam beliau juga ada masjid. Jadi sangat cocok ya teman-teman. Nah kebetulan kakek buyut saya, beliau kan orang sini asli ya. Jadi kami selaku warga Gunung Kawi itu sangat kecewa dengan orang yang memberitakan bahwa Gunung Kawi ini tempat pesugihan. Itu salah besar ya teman-teman. Itu menodai kesucian beliau seorang waliullah. Gunung Kawi ini adalah tempat untuk kita berwisata, untuk kita menikmati suasana indah pegunungan, untuk kita berziarah ke makam seorang yang sangat berjasa menyebarkan agama Islam. Jadi kita balas budi kepada beliau. Begitu ya teman-teman, pesan singkat saya kepada teman-teman semua. Jika saat ini teman-teman masih dalam keadaan ekonomi yang sulit, masih miskin, usaha sulit, di PHK, jangan mengambil jalan pintas teman-teman, karena itu tidak dibenarkan. Jika kalian merasa kalian miskin, cobalah kalian perbanyak baca Al-Quran. Dan ada satu hadis yang menyebutkan sesungguhnya surga itu dipenuhi oleh orang miskin ya, tapi orang miskin yang sabar, bukan orang miskin yang hobi judi,
ya kan, judi, mabuk-mabukan, ya, narkoba, minum-minuman keras. Bukan orang miskin kayak gitu, tapi orang miskin yang sabar dan juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya teman-teman. Sungguhnya Allah dan Rasulullah itu menyukai orang-orang miskin. Biar kalian gak salah penafsiran. Begitu teman-teman. Hari ini rencananya kami akan pulang ke Jogja setelah menginap 1 malam ya teman-teman, menikmati indahnya pegunungan. Karena kami kan mudiknya ke Gunung Kawi, keluarga di sini, jadi kita mampir aja teman-teman, mampir ke sini sekalian tamasya main. Niatkan diri kalian kalau ke pesarian Gunung Kawi itu untuk tamasya, healing, main, liburan ya teman-teman, atau untuk ziarah ke makam waliullah, marifatullah yang sangat dekat dengan Allah, yang jasanya sangat besar untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara ya teman-teman. Luruskan hati dan pikiran, jangan pernah kita melihat nikmat orang lain. Jika kalian melihat nikmat orang lain, minimal kalian punya hati yang kotor karena ada iri dan dengki. Dan maksimalnya kalian akan diazab oleh Allah sesuai yang tertulis jelas dalam Al-Quran, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau kufur, jika engkau tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Itu ya teman-teman. Tapi jika engkau bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan tambah nikmatmu. Jadi bangun pagi senyumin aja. Ada tetangga gak suka sama kita, senyumin aja. Dirasani karo tonggo, senyumin aja. Orang disenengi uang, ya malah kebeneran orang diutangi. Ngono wae, pokoknya urip kuwi kudu seneng. Gitu ya teman-teman. Jadi pesan dari saya, hashtag hidupnya itu harus selalu senang. Selalu senang. Lihat orang lain itu yang di bawah kita. Jangan pernah lihat orang lain yang di atas kita, bisa membuat kita jadi iri dengki. Yang di bawah kita bersyukur masih bisa napas. Ya teman-teman, kita lihat orang yang punya pangkat dan jabatan, lihat hidupnya sibuk, boro-boro sholat, kadang lupa sholat. Gitu loh, sibuk dengan duniawi, rapat sana rapat sini. Nah, kita yang gak punya pangkat dan jabatan, azan zuhur kita bangun sholat, azan subuh kita bangun sholat. Indah gitu loh, karena hidup di dunia ini hanya sementara teman-teman. Paling lama 60 tahun, 70 tahun itu bonus. Dan kalian lihat di rumah sakit semua, berita-berita kematian akibat gagal ginjal, gagal jantung, penyakit TB paru, ya kan, diabetes yang sudah sampai menyerang liver, ya kan, hati, ginjal, jantung, stroke, depresi, tekanan hidup. Karena apa? Diisi kepala mereka tuh hanya dunia, duit, uang. Akhirnya mereka lupa bahwa hakikat kita dilahirkan ke dunia ini hanya untuk beribadah. Gitulah teman-teman. Bahkan tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Gak disuruh cari uang. Tapi memang uang penting, kita gak menafikan itu. Kita butuh uang, cuman jangan sampai uang melalaikan kita. Syukur-syukur kamu bisa sukses, bisa kaya, tapi juga bisa ibadah. Yang gak boleh itu kamu gak ibadah, kamu jauh dari Allah, tapi kamu mendewakan uang, kamu menuhankan uang. Semua yang ada di isi kepala, darah, dan pikiranmu itu hanya uang. Dari bangun pagi sampai tidur uang. Itu yang gak boleh. Islam itu harus kaya. Karena kekayaan kita itu bisa kita bawa mati dengan cara apa ya? Sedekah, bangun masjid, kasih makan anak-anak yatim, ya kan, kasih makan orang yang lapar. Gitu ya teman-teman.